Kalian dan saya bakal lihat satu orang gila yang masuk dungeon sendirian buat lawan goblin. Bahkan sampai nutup mata segala cuma buat pamer kekuatan. Tentu aja, para goblin bingung dan langsung nyerang dia. Tapi anehnya, dia malah ngebantai mereka semua sambil meram. Pas si Shin selesai, ratusan mayat goblin langsung bertebaran di lantai. Dia pun perlahan melepas penutup matanya, ngeliat sekeliling, dan bilang kalau ini terlalu gampang karena misinya hampir kelar. Padahal, beberapa hari sebelumnya, pas Shin datang ke pintu masuk dungeon bawa pedang panjang. Para petualang lain langsung mandang dia sebelah mata. Ketuanya mikir dia cuma bocah idiot yang kebanyakan nonton video internet dan sok jagoan. Salah satu anggotanya bahkan langsung bilang kalau dia nggak bakal dapat perlakuan khusus dan harus kerja keras kayak yang lain. Nggak ada yang nyangka dia bakal bertahan, tapi kejadian berikutnya bener-bener di luar nalar. Beberapa jam kemudian, pas seluruh tim gagal ngalahin bos dungeon dan kabur ketakutan, Shin malah melangkah masuk sendirian sambil tersenyum lebar. Dia dengan mudah ngehindarin semua serangan dan nanya, apa mereka bukan veteran yang katanya bakal keganggu sama dia. Dia langsung ngebantai bos dan semua monster di sana. Pas keluar, dia bawa item paling langka dari dungeon itu. Sekarang, semua orang yang dulu ngeremehin, dia jadi hormat atau malah ketakutan setengah mati. Tapi nggak ada yang tahu kalau ada alasan kelam di balik kekuatannya. Pas Shin masih kecil, gerbang terkutuk mulai muncul dan monster-monster mulai menyerang dunia. Waktu itu, Shin disuruh gurunya buat kabur nyelamatin diri. Sementara gurunya sendiri harus tewas mengenaskan tepat di depan matanya. Dia nggak bisa kabur kayak yang diminta gurunya. Dia cuma bisa berdiri terpaku. Mikir kalau manusia nggak bakal mungkin bisa bertahan hidup dari bencana mengerikan kayak ini. Tapi tunggu dulu, kalian harus lihat momen ini pas sekelebat cahaya tiba-tiba nebas semua monster. Sekaligus, orang misterius itu kuat banget sampai bikin Shin bener-bener terinspirasi. Kalau dia bisa jadi sekuat itu, mungkin dia bisa bikin gurunya bangga. Tapi kenyataan pahit harus diterima, karena 30 tahun pun berlalu, dan dia pun menjadi seorang hunter yang kuat, tapi monster nggak pernah berhenti muncul. Bahkan pahlawan yang dulu nyelamatin, dia akhirnya tewas di pelukannya sendiri. Sungguh akhir yang sangat tragis. Dengan hati hancur, Shin terus bertarung 20 tahun lagi. Pas umurnya 55, dia jadi satu-satunya yang bertahan di medan perang. Tapi dia bingung kenapa masih berjuang sekeras ini. Di usia yang hampir 60 tahun, 30 tahun lalu, Shin mulai jadi pendekar pedang. Dan pencapaian terbaiknya cuma masuk top 100 di negaranya. Tapi itu biasa aja. Karena dia cuma bagai jarum di tumpukan jerami. Setelah beresin dungeon, dia dapat hadiah berupa buku skill. Dia kepikiran soal kemampuannya yang bisa nyerap artefak dulu, dan penasaran apa bisa ngelakuinnya lagi. Tiba-tiba, rasi bintang murid teladan muncul dan ngasih selamat atas kerja kerasnya. Sambil muji serangan terakhirnya yang sangat sempurna, ini adalah wujud fisik dari rasi bintang pelindung Shin Sung Hyun. Di dunia ini, buat jadi petualang, seseorang harus bikin kontrak dengan rasi bintang. Dan dia bersyukur bisa ngelakuin itu. Tapi dia ngerasa belum dapat keuntungan apa-apa karena syarat gila yang diajuin sama si rasi bintang pelindungnya itu. Rasi bintang itu lalu nyuruh Shin buat makan buku tadi. Tentu aja dia nggak makan beneran, tapi nyerap kekuatannya karena itu satu-satunya kemampuan spesial yang dia punya. Dulu, Shin nggak bisa pakai artefak sihir sama sekali. Karena frustrasi, dia nyoba buat makan artefak itu buat lihat hasilnya. Tapi tetap aja nggak ada efek apa-apa. Semuanya sia-sia dan percobaannya gagal total. 30 tahun berlalu, dia nggak bisa gunain barang apapun dari dungeon. Sampai akhirnya, dia belajar nyelarasin mana dengan artefak yang tepat buat nyerap kekuatannya. Nah, kalian pasti mikir dia bakal langsung hebat. Sayangnya dia telah tahu, bikin dia kalah jauh sama petualang lainnya. Saat ngeliat buku hadiah tadi, dia sadar nggak ada petunjuk cara pakainya. Rasi bintangnya langsung nyoba bantu meriksa buku itu. Tapi akhirnya ngaku kalau info soal kekuatan Shin terbatas banget. Dia minta maaf karena kurang membantu. Tapi dia nyuruh Shin buat nyoba nyelarasin mananya lagi pelan-pelan. Shin yang kesal langsung bilang kalau dia udah nggak punya banyak waktu lagi. Shin merasa frustrasi dan bilang dia nggak punya waktu lagi. Bahkan umurnya pantas jadi bapaknya para pemula ini.
Dia lalu bilang kalau rasi bintangnya nggak salah apa-apa. Dia minta maaf karena udah meluapkan emosi hidupnya yang penuh kegagalan itu. Shin mengaku nggak pernah lupa sama sosok pahlawan masa lalu yang udah menyelamatkan nyawanya dulu. Makanya dia selalu pengen jadi kayak pahlawan itu, tapi malah bikin dia lelah sama semuanya. Dia mikir kalau umurnya lebih muda, dia pasti bakal coba cara yang berbeda. Tapi karena udah tua, dia mau pensiun dan nyuruh rasi bintangnya nyari petualang lain aja. Tepat setelah itu, kejadian tak terduga langsung menimpa hidupnya. Rasi bintangnya ngeluarin kekuatan misterius. Dan itu jadi perpisahan dengan masa lalunya di usia 55 tahun. Di tempat lain, reporter lagi mewawancarai seorang wanita. Wanita itu adalah CEO dari Hyunjung Corporation bernama Han. Yang ngejelasin kalau Dungen adalah batu loncatan bagi para petualang. Tapi dia juga nambahin kalau portal dimensi juga ada buat ngebawa mereka ke dunia antah berantah. Shin nonton siaran itu di TV rumahnya. Dia sadar kalau dia beneran udah kembali ke masa lalu. Karena dia ingat pernah nonton siaran ini dulu, dan sekarang semuanya keulang lagi. Udah 4 hari dia hidup di sini, dan sadar kalau dia dikirim balik ke 30 tahun. Yang lalu, pas kejadian itu, dia pingsan, dan pas bangun udah ada di kamar apartemen lamanya dulu. Ditambah lagi, fisiknya juga berubah jadi jauh lebih muda, bahkan 30 tahun lebih muda. Tapi semua ingatan masa depannya tetap utuh. Dia yakin kalau rasi bintang pelindungnya yang bertanggung jawab atas keajaiban ini. Meskipun masih bingung, dia mikir hal terbaik sekarang adalah keluar dan mulai bekerja. Saat ini dia cuma punya belati perunggu, senjata awal yang dia punya dulu. Tapi bedanya, sekarang dia tahu rahasia yang dulu nggak diketahuinya. Belati itu punya skill tersembunyi, jadi peringkat rendah nggak masalah buat dia sekarang. Sebelum lanjut, dia pergi ke ruang bawah sadar, karena cuma di sana dia bisa nyerap kekuatan. Artefaknya, setiap kali masuk ke tempat ini, dia selalu merasa gugup. Lalu, sebuah artefak berwujud makanan muncul di depannya. Dia langsung lega, karena kali ini yang keluar adalah makanan normal yang enak. Bukan serangga menjijikan. Dia mikir kalau bentuknya selalu kayak begini, dia pasti bisa cepat naik level. Pas dia makan ayamnya, dia langsung nyerap esensi belati dan dapat skill rahasianya. Setelah menyerap kekuatannya, belati itu langsung hancur lenyap. Tapi nggak masalah, yang penting dia dapat efeknya dan sekarang dia udah siap bertarung lagi. Di tengah kota besar, sebuah tim bersiap-siap masuk ke dalam dunia. Sang ketua tim langsung didekati petugas transportasi yang memberitahu kalau salah satu anggotanya, bernama Shin Sung-hyul, malah pergi dan bikin mereka kekurangan orang. Tapi sang ketua bilang kalau Shin pergi karena dia mau bergabung ke kelompoknya sendiri. Petugas itu bingung kenapa orang yang baru dapat kekuatan bisa langsung diajak masuk ekspedisi tim profesional. Apalagi pemuda itu bahkan belum lulus dari akademi petualang dan membahayakan semuanya, tapi sang kapten yakin semuanya aman. Mari kita tunggu kelanjutan aksi seru si Shin bareng-bareng di episode selanjutnya. Halo guys, mari kita ikuti petualangan kurir magan yang mendadak jadi hunter overpower. Manajer transportasi di sini langsung ciut dan minta maaf. Sementara anak buah lain malah memprotes keputusan ketua tim. Yoon Da-kyung bilang dia menerima si pemula karena menawarkan diri. Kalau ada yang harus mati, biar anak itu saja, bukan anggota timnya. Lagian, kalau anak itu tewas, mereka tidak perlu repot lagi. Tiba-tiba, sang karakter utama kita datang dan menegaskan kalau mulai sekarang dia bukan lagi kuli angkut biasa, melainkan seorang petualang. Tapi tentu saja, mantan rekan kerjanya tidak terlalu senang mendengar hal itu. Meski sadar ditatap sinis, dia cuma heran kenapa mereka tidak berpura-pura ramah sedikit saja. Tapi tidak masalah, karena ketua tim langsung menyambutnya dengan hangat dan mengaku sangat senang bisa bertemu dengannya. Tapi saat Yoon Da-kyung melihat pedang panjang di punggung si bocah, dia langsung ragu. Karakter utama kita dengan santai mengiyakan. Alasannya gokil. Dia belajar pakai pedang cuma lewat nonton video internet. Yoon Da-kyung memperingatkan kalau pedang besar begitu sangat sulit dikendalikan. Tapi si pemula keras kepala. Akhirnya, sang ketua cuma bisa memuji tekad bajanya dan berharap dia bisa diandalkan selama misi. Karena semua anggota sudah kumpul, gerbang Dungen pun dibuka dan penyerangan dimulai. Yoon Da-kyung mengingatkan agar begitu masuk ke dalam,
Semuanya harus segera berkumpul di gerbang, masuk dan jangan berpencar sendiri-sendiri. Sambil menunggu semuanya masuk, sang ketua membatin, kalau si pemula ini benar-benar cari mati. Mana ada orang waras yang cuma modal nonton video, beli pedang murah, lalu berani menantang maut di dalam dunia. Dia menyimpulkan, kalau bocah ini, antara memang sudah gila, atau terlampau sombong, sampai merasa dirinya adalah petualang sungguhan. Padahal, Dungeon bukanlah tempat bermain yang ramah bagi pemula, tanpa pengalaman. Taktik liciknya sederhana, biarkan para pemula maju duluan sebagai umpan. Baru hunter senior yang menghabisi monsternya. Dengan begitu, si bodoh ini bakal langsung sadar betapa fatalnya kesalahan yang dia buat. Tapi tunggu dulu. Justru Yun Deok-kyung yang dibuat melongo parah. Karakter utama kita mendadak membantai gerombolan monster sendirian tanpa lecet sedikit pun. Membuat sang ketua tim mempertanyakan matanya sendiri. Dia bingung setengah mati melihat kejadian barusan. Ternyata, mirip seperti di game atau novel fantasi, dunia ini juga dihuni oleh monster orc. Dan kelakuan mereka tidak jauh berbeda dari cerita fiksi. Meskipun begitu, orc bukanlah monster terkuat. Mereka memang lebih bodoh dibanding makhluk lain, tapi sangat agresif. Makanya, banyak petualang sombong meremehkan mereka karena merasa jauh lebih pintar. Sialnya, itu adalah kesalahan fatal. Biar bodoh, tubuh orc jauh lebih besar dan kuat dibanding hunter pemula. Mereka punya kebiasaan buruk mengubah bocah-bocah sombong menjadi adonan daging cincang. Kelompok Yun Deok-kyung terus merangsek masuk ke dalam dunia. Di tengah jalan, salah satu hunter memperingatkan si pemula kalau dia tidak akan mendapat perlakuan khusus dan harus bekerja keras. Shin Sang-yun-sih santai saja menanggapi hal itu. Meski begitu, hunter cerewet tadi terus mendesaknya untuk berjuang mati-matian. Karena kalau lambat sedikit saja, dia bakal ditinggal mati di belakang. Sang protagonis malah bertanya balik, apakah ada monster yang sedang menuju kemari? Si hunter bingung dengan pertanyaan aneh itu, tapi sedetik kemudian, mereka dikejutkan oleh serangan mendadak. Seekor orc mendadak muncul dari kegelapan. Tapi karakter utama kita sama sekali tidak terkejut, karena sudah menduganya. Si hunter langsung menahan serangan memakai perisai sambil berteriak meminta bantuan. Dia menyuruh Shin Sung-hyun bertindak, dan jangan cuma menonton saja. Tapi gengsinya tinggi, dia malah melarang si pemula mendekat, karena tidak mau dihantui rasa bersalah kalau anak itu mati konyol. Kelengahan itu hampir saja merenggut nyawanya saat kapak si orc nyaris menebas kepalanya. Beruntung, Yun Deok-kyung datang di detik-detik terakhir untuk menyelamatkannya dan memukul mundur monster menyeramkan itu. Sambil memukul mundur monster itu, sang ketua menyuruh semua orang tenang dan segera merapatkan barisan. Dia mengambil posisi bertahan dan meminta tim melindunginya dari belakang saat si orc mulai menyerang kembali. Yun Deok-kyung berhasil menahan hantaman kuat dengan tamengnya dan langsung melancarkan serangan. Balasan yang telak, teman-temannya bersorak gembira. Tapi ternyata si orc cuma berpura-pura kalah untuk mencari celah serangan balik. Serangan tiba-tiba itu hampir mengenai sang ketua tim. Karakter utama kita menganalisis kalau Yun Deok-kyung adalah pemilik level tertinggi di kelompok ini. Tapi kekuatan tersebut belum cukup untuk menghabisi target sekali tebas. Yun Deok-kyung terus menghujani si orc dengan serangan bertubi-tubi. Namun tebasannya kurang bertenaga. Dia terpaksa memukul musuh berulang kali sebelum monster raksasa itu akhirnya benar-benar tumbang ke tanah. Kalian pasti mengira mereka sudah aman. Sayangnya tidak. Tiba-tiba segerombolan orc lapar mengepung mereka dari segala arah, membuat kepanikan langsung menyebar di antara para petualang yang kelelahan. Yun Deok-kyung merasa mereka harus segera mundur karena bertarung sekarang terlalu berisiko. Namun, si pemula malah melangkah maju dan meminta izin untuk mencoba melawannya sendirian. Sontak semua orang menganggapnya gila. Mana ada anak baru yang berani bertaruh nyawa seperti itu. Yun Deok-kyung bahkan memperingatkannya agar tidak sok pahlawan karena monster-monster ini sangat berbahaya. Tapi ucapan itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Shin Sung-hyun langsung melesat kencang dan menebas mati salah satu orc hanya dalam satu kedipan mata. Seluruh tim mematung melihat pemandangan epik itu. Dengan santai, dia bertanya apa mereka kaget melihat aksinya. Padahal dia baru level 1. Bukan cuma para hunter. Kelompok orc pun ikutan shock sebelum akhirnya mengamuk murka. Tapi situasi ini
justru sangat dinanti-nantikan oleh sang karakter utama kita. Dia memang sengaja mencari lawan tangguh untuk menguji kekuatannya. Sambil menyerang bertubi-tubi, Shin Sung-hyun juga menghindari semua tebasan musuh dengan kecepatan luar biasa yang membuat semua orang melongo. Para petualang mulai ragu, apakah bocah di depan mereka ini benar-benar seorang pemula. Shin Sang-hyun dengan cepat membantai sisa monster hingga menyisakan Boss Orc yang sekarang sedang meraung murka. Boss Orc menyerang tanpa ampun, tapi Shin Sang-hyun menghindarinya dengan sangat mudah bahkan langsung menusuk titik vitalnya. Di sisi lain, Yoon Da-kyung menonton dengan cemas karena mengira si pemula sedang cari mati. Shin Sang-hyun justru menganggap kekhawatiran ketuanya itu terlalu berlebihan. Di saat yang sama, monster raksasa itu MNG aktifkan kemampuan khusus bernama Demon Bash yang melipat gandakan kekuatan tempurnya. Bukannya gemetar ketakutan, dia malah tersenyum lebar karena momen inilah yang paling ditunggu-tunggu. Boss Orc yang kebingungan langsung menerjang maju dengan membabi buta. Namun, tebasan pedang Shin Sang-hyun jauh lebih cepat dan langsung menumbangkan monster itu seketika. Melihat bos kuat mati begitu mudah, Yoon Da-kyung hanya bisa melongo heran memikirkan batas kekuatannya. Dia tidak percaya kalau anak ini baru saja membangkitkan kekuatannya. Selain tenaga monster, teknik berpedang Shin Sang-hyun sangat luar biasa hingga mampu menembus baju besi tebal sang ketua orc. Aksi gila tersebut membuat Seishi Dungen mulai mencurigai identitas aslinya. Sementara itu, sang protagonis mendapati dirinya mendapat bonus poin melimpah dari kemenangan telak barusan. Dia tidak terlalu peduli pada bonus biasa, karena ada rencana lain di kepalanya. Dia ingin mengalokasikan poin statusnya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kali ini, berfokus penuh pada atribut keberuntungan. Melihat keanehan itu, Yoon Da-kyung menghampirinya dan bertanya bagaimana mungkin seorang pemula bisa sekuat monster. Tentu saja dia tidak bisa jujur tentang rahasia reinkarnasinya. Jadi, dia beralasan kalau kekuatannya memang bawaan lahir sejak tersadar. Jawaban konyol itu membuat ketuanya frustrasi dan menuduh kalau anak ini pasti menyembunyikan senjata sihir legendaris. Mendengar tuduhan itu, Shin Sang-hyun dengan santai menyuruh sang ketua memeriksa sendiri pedangnya. Begitu diperiksa, Yoon Da-kyung terkejut karena pedang itu benar-benar senjata biasa tanpa kekuatan magis. Selama bertahun-tahun menjadi petualang, dia belum pernah melihat pemula yang bertarung sehebat hunter level 50. Tiba-tiba di tengah kebingungan itu, salah satu anggota tim berteriak kaget. Mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Yoon Da-kyung berkata kalau Kroto Dungen mungkin mudah diatasi, tapi bos utama adalah urusan lain. Jadi dia melarang si bocah ikut bertarung demi keselamatannya sendiri. Shin Sang-hyun cuma bisa tersenyum simpul karena mereka tidak tahu rahasia besarnya. Dia pun menatap sang ketua dan meminta izin untuk menghabisi bos Dungen itu sendirian asalkan jarahannya jadi miliknya. Gila juga ya nyali anak ini. Mari kita tunggu kelanjutannya. Apakah dia berhasil mendapatkan batu merah langka dari bos iblis orc itu di episode berikutnya? Kalian dan aku bakal melihat kisah epik ini, di mana batu merah adalah item tersulit karena drop rate yang sangat rendah. Di kehidupan lampau sang protagonis, timnya gagal mengalahkan Demon Orc. Malah tim lain yang akhirnya membawa pulang item berharga tersebut. Mereka terus menyombongkannya karena nilainya yang sangat mahal sekali. Selain uang, artefak itu juga memiliki skill delay. Skill yang sangat dibutuhkan sang protagonis. Itulah kenapa dia sangat menginginkan batu itu. Kembali ke masa sekarang, setelah mengalahkan monster, Shin Sang-hyun mengingatkan bahwa tim mereka menggunakan sistem pembagian jarahan berdasarkan kontribusi. Jadi, karena dia mengalahkan semua monster sendirian, dia berhak mengambil semua hadiahnya. Mendengar itu, Yoon Da-kyung menduga bahwa skill delay adalah tujuan aslinya, tapi omongan berani dari petualang pemula jelas tidak akan diterima begitu saja oleh anggota lainnya. Beberapa anggota tim menganggap Shin Sang-hyun sudah terlalu sombong, dan hanya karena bisa mengalahkan beberapa orc bukan berarti dia bisa seenaknya. Meski begitu, yang mengejutkan semua orang, sang ketua tim justru menyetujui permintaan protagonis kita. Namun dia memberi syarat, jika kelompok mereka gagal mengalahkan bos Dungen, Shin Sang-hyun harus melawannya sendirian, baru setelah itu, dia bisa memiliki semua rampasannya. Bagi protagonis kita, itu bukan
Kesepakatan yang buruk, karena dari awal dia memang berencana begitu. Sang ketua menyuruh Shin Sang-yul melakukan sesuka hatinya. Dalam hati, Yoon Dae-kyung berpikir bocah sombong ini akan segera mati. Karena kesombongannya sendiri, dia pikir lebih baik membiarkannya bertindak sendiri agar mendapat pelajaran langsung di lapangan. Yang terpenting bagi seorang petarung adalah pengalaman tempur, bukan rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini saat ketua membuka ruang bos. Monster itu dirantai di ruang akhir dungan, dan batu merah ada tepat bersamanya Gion. Dae-kyung menyuruh semua orang bersiap bertarung. Dia merasa monster itu tampak mengerikan, tapi menurut panduan guild, bos ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi satu tim penuh. Tetap saja, dia berpikir jika bertarung sendirian, tidak akan ada yang bisa menang. Jadi, Yoon Dae-kyung dan timnya maju menyerang, tapi tak lama kemudian mereka malah babak belur. Sang ketua heran kenapa dia kesulitan melawan bos itu. Sang protagonis berpikir Yoon Dae-kyung maju dengan sangat percaya diri. Sampai-sampai dia hampir percaya mereka akan berhasil, namun dia sadar, di kehidupan sebelumnya, dia juga bertindak ceroboh seperti itu. Dan kali ini, dia tidak berniat mengulangi kesalahan bodoh yang sama. Salah satu anggota tim mencoba membujuk ketuanya untuk mundur saja karena mereka sudah tidak punya peluang lagi. Akhirnya, Yoon Dae-kyung sadar buku panduan tidak 100% akurat, lalu memerintahkan timnya segera mundur. Mendengar itu, sang protagonis tahu kini gilirannya bertindak. Untuk maju, Yoon Dae-kyung menyadari bocah ini benar-benar serius dengan ucapannya. Bagaimanapun juga, dia dan anggota tim lainnya memutuskan mundur. Sang ketua bertanya, apakah Shin Sang-yun sungguh ingin bertarung sendirian setelah melihat kejadian tadi, dan menegaskan tidak akan bertanggung jawab jika monster itu menghabisinya. Shin Sang-yun hanya menyuruh sang ketua jangan khawatir, karena dia sangat yakin akan menang. Setelah itu, monster tersebut langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Sang protagonis berpikir, jika dia bertarung langsung secara adil, peluang menangnya sangat tipis. Tapi dia punya kartu as. Di dalam genggamannya, Shin Sang-yun memiliki semua pengalaman tempur melawan monster-monster ini. Saat serangannya berhasil ditahan, sang musuh terkejut. Tidak hanya monster itu, para petualang lainnya juga ikut syok melihatnya. Sang protagonis merasa untuk saat ini, dia hanya bisa menghindar. Dan dia ingin fokus pada strateginya sampai akhir. Target utamanya adalah batu merah, karena skill delay sangat cocok dipadukan dengan kemampuannya saat ini. Skill melahap artefaknya bisa menggabungkan berbagai kemampuan, dan dengan memanfaatkan hal itu, efeknya akan menjadi luar biasa kuat. Dan dahsyat, dia lalu mulai memprovokasi musuh. Karena kesal, sang orc langsung menyerang. Karena monster ini buta, dia mengandalkan suara untuk mendeteksi lawan. Mengetahui hal itu, protagonis memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungannya. Dia berhasil bergerak lebih cepat dari musuh dan mendaratkan serangan dengan mudah. Akibat tebasan itu, kapak sang orc terlepas. Protagonis menggunakan skillnya untuk membuat sang bos pingsan. Selama beberapa detik, melihatnya dari dekat membuat Yoon Dae-kyung heran. Bagaimana mungkin skill seperti itu bisa mempan pada bos sekuat ini? Shin Seong-hyun bergumam walau orc itu kuat. Gerakan mereka biasanya sangat mudah ditebak. Namun, sang protagonis mendadak kehilangan fokus sehingga monster itu berhasil menyerangnya. Beruntung dia masih sempat menghindar dari hantaman telak itu. Shin Seong-hyun sempat melupakan satu detail penting. Orc punya kemampuan regenerasi mandiri yang luar biasa. Membuatnya pingsan lagi tidak akan mudah, dan karena itulah dia butuh skill delay tersebut sesegera mungkin. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah menyerang langsung dari depan. Shin Seong-hyun mulai bertarung dengan serius tanpa menahan diri. Sementara itu, salah satu anggota tim mencoba meyakinkan Yoon Dae-kyung untuk segera pergi dan membiarkan Shin Seong-hyun menahan monster itu sendirian. Dia yakin monster itu pasti menang dan ingin kabur secepatnya sebelum terlambat. Kejadian buruk menimpa mereka, tapi kalian juga merasa aneh. Yoon Dae-kyung justru melihat Shin Seong-hyun bertarung sambil tersenyum lebar meski lawannya sangat tangguh. Sang ketua heran, apakah bocah ini benar-benar seorang pemula? Hanya sang protagonis yang mengetahui rahasianya. Dia berpikir, jika status dasar kita kurang kuat, langkah terbaik adalah memusatkan seluruh kekuatan pada satu titik vital.
Dalam situasi ini, dia bahkan harus memanfaatkan kekuatan musuh untuk menyerang balik. Shin Seong-hyun langsung maju dan menusuk titik lemah musuh hingga berhasil menembus jantungnya. Dengan trik itu, dia tidak hanya mengalahkan orc tersebut, tapi juga meraup semua bonus kemenangan. Shin Seong-hyun menyadari dia mendapat 2 gelar penghargaan dan menyimpulkan bertarung sendirian memang sangat menguntungkan. Lalu, ketua tim berjalan mendekat dengan wajah yang dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresi itu, protagonis tahu dia harus segera bersandiwara agar rahasianya tidak terbongkar. Dia pun berpura-pura bahwa pertempuran tadi jauh lebih sulit dari kenyataannya dan mengaku dia takkan menang tanpa bantuan tim yang melemahkan monster itu terlebih dahulu. Saat salah satu rekannya percaya Hyun Dae-kyung merasa ada yang janggal dan mencurigai bocah itu menyembunyikan kekuatan aslinya. Sang protagonis sendiri berpikir akan jauh lebih aman jika mereka semua mempercayai kebohongannya tersebut. Bagaimanapun, tidak lama kemudian batu merah akhirnya dijatuhkan oleh monster itu. Sang ketua menyadari bahwa sesuai janjinya, dia tidak berhak mengambil item itu karena bukan timnya yang menang. Jadi dia mengumumkan bahwa bos menengah telah dikalahkan dan kini saatnya bersiap menghadapi bos terakhir. VA begitu, dia dan timnya melanjutkan ekspedisi, meninggalkan Shin Sang-hyun sendirian bersama jarahannya. Yang berharga itu, sang protagonis pun merasa puas karena impiannya terwujud. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke pertanian bawah sadar. Artefak yang dia kumpulkan berubah menjadi sup babi hangat. Melihat makanan selezat itu, dia yakin rasanya tidak mungkin mengecewakan. Setelah menyantapnya dan menyerap kekuatan artefak tersebut, dia berhasil membuka skill delay. Shin Sang-hyun merasa sedikit tegang karena ini adalah kemampuan yang sangat dia nantikan. Ditambah lagi, dia menyadari skill barunya bisa digabungkan dengan Demon Base yang akan melipat gandakan efek keduanya. Sang protagonis tidak menyangka hal ini sebelumnya dan sadar dia baru saja mendapat keuntungan besar. Dia pernah mendengar teori itu, tapi karena belum pernah melihat orang mempraktikkannya, dia ragu bahwa combo tersebut bisa berhasil. Tepat saat dia sedang asyik, Hyun Dae-kyung mendadak datang menginterupsi dan mengajaknya bicara. Secara empat mata, dia memberitahu tantangan berikutnya adalah ruang bos terakhir, sang orc berserker. Namun, yang mengejutkan Shin Sang-hyun, ketua tim tidak menyuruhnya dia menonton seperti sebelumnya. Hyun Dae-kyung berkata, jika dia tidak bisa memanfaatkan rekan sahabat Shin Sang-hyun, maka dia tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Dia menegaskan akan mengandalkan sang protagonis mulai sekarang dengan janji bahwa kesepakatan mereka akan tetap sama. Tidak lama setelah itu, rekan setimnya memberitahu bahwa mereka siap bergerak. Tapi jujur saja, kalian pasti tahu anggota itu sangat iri melihat sorotan yang didapatkan sang protagonis kita. Sang Hyun-si udah sadar duluan soal itu. Tapi si ketua tim malah sibuk ngajak mereka semua buat minum-minum setelah misi selesai biar makin akrab. Nah, setelah itu, mereka sampai di ruang bos terakhir. Aura ngeri orc berserker bikin semuanya merinding. Tapi kalian harus lihat momen ini. Pas protagonis kita malah langsung menyalip maju ke depan dan menyuruh yang lain mengikutinya. Shin Sang-hyun yakin bos ini punya ketahanan skill yang lebih lemah dibanding orc sebelumnya. Jadi bikin dia pingsan harusnya gampang banget selama dia tetap tenang. Selama dia bisa tetap tenang, tapi si protagonis sendiri kaget sama rasa percaya dirinya. Sadar kalau di kehidupan masa lalunya dia gak pernah seberani ini. Dulu pas muda dia penakut banget dan makin tua. Tujuannya cuma bertahan hidup dengan cara apapun. Jadi dia sadar kali ini semuanya harus beda. Karena dia harus berubah. Kalau gak mau bernasib sial lagi kayak dulu, dia tahu. Itu gak gampang. Tapi buat buktiin kemampuannya, dia harus bikin pencapaian besar. Cuma itu satu-satunya cara biar orang lain takjub sama kekuatannya. Dan tebakan si protagonis ini gak salah sama sekali karena si ketua tim sendiri langsung melihat kekuatan gilanya secara nyata. Shin Sang-hyun langsung meluncurkan combo skill buat bikin musuh pingsan. Melihat itu, si ketua langsung menyuruh anggota lainnya buat menyerang habis-habisan. Gak sempat bereaksi, si bos langsung jadi samsul amukan seluruh anggota tim petualang. Gak butuh waktu lama sampai si bos tumbang. Bahkan ada yang mikir kalau ini kelewat gampang banget. Beberapa dari mereka sadar
kalau Shin Sang-hyun sangat berjasa dan mulai berniat merekrutnya jadi anggota resmi grup. Sementara itu, protagonis kita menyadari betapa drastisnya perubahan sikap orang-orang munafik ini. Padahal awalnya dia diremehkan banget. Tapi tentu saja, dia langsung menolak tawaran itu karena tujuan utamanya adalah terus menjadi kuat. Dan dia ingin melakukan semua itu dengan usahanya sendiri. Dia sadar sekarang, dia mulai mengoleksi banyak gelar yang gak pernah didapatnya dulu. Meski begitu, Shin Sang-hyun merasa dirinya masih bukan apa-apa dibanding si pendekar pedang. Bayangan, Kyung-soo. Soalnya, Kyung-soo terkenal sebagai kolektor gelar terbaik, punya julukan pendekar pedang sempurna, petualang terkuat di Korea, dan segudang gelar hebat lainnya. Bayangkan saja, cuma dalam waktu 2 tahun, dia udah menembus level 500. Nah, coba kalian bayangkan, di hidup barunya ini. Target protagonis kita adalah menyamai level gila itu, dan dia sangat yakin bisa mencapainya. Gak lama kemudian, Yoon Dae-kyung mendekat dan memberikan sebuah item kepada protagonis kita. Dia bilang, kalau Sang-hyun udah ngegendong seluruh tim sendirian. Jadi dia sangat layak buat mendapatkan item tersebut. Dia juga bilang, kalau barang itu gak seberapa harganya. Tapi ini diberikan sebagai tanda terima kasih mereka. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Shin Sang-hyun tahu betul alasan sebenarnya. Dia tahu si ketua tim cuma sok baik, karena mereka gak bakal ketemu lagi. Walau terasa hambar, protagonis kita sadar beginilah kejamnya dunia yang dia tinggali. Tanpa perlu bawa perasaan. Melihat kejadian itu dari dekat, salah satu anggota tim mulai merasa iri dengki melihat Shin Sang-hyun pergi membawa banyak item. Bagus, dia merasa ini belum selesai dan langsung menelepon seseorang. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah, si protagonis merayakan hadiah yang baru dia terima. Dia dapat 6 juta won dari misi kemarin, jumlah yang jauh melebihi pendapatan kuli angkut biasa. Selain itu, dia juga dapat bonus berupa cincin berserker, item jarahan dari bos Dungyeon yang bisa meningkatkan stamina pemakainya. Biarpun kelasnya masih rendah, artefak gratisan ini tetap sangat berharga bagi Sang-hyun. Dan Shin Sang-hyun yakin bakal bisa memanfaatkannya dengan baik. Biasanya, pemain biasa bakal kehabisan mana, bahkan sebelum sempat memakai pedang mereka. Dan cincin ini sangat membantu mengatasi masalah itu. Tapi dia bukan pemain biasa, meski baru membangkitkan kekuatannya setelah usia 50 tahun. Shin Sang-hyun di masa lalu adalah tipe yang giat belajar, dan sudah sering memakai berbagai artefak langka. Seperti cincin ini, dia tahu efek khusus dari artefak bertenaga mana, biasanya punya efek samping. Tapi lama-lama, bisa dipakai tanpa bayaran, makanya dia gak terlalu cemas saat ini. Karena baginya yang terpenting adalah mengumpulkan lebih banyak skill baru. Sementara itu, di sebuah klub malam di Gangnam, si rambut pirang dari tim kemarin lagi merengek minta bantuan buat balas dendam. Tapi temannya malah menyuruh dia santai dan gak usah terbawa emosi. Temannya juga bingung kenapa harus ikut campur urusan dendam pribadi yang gak jelas begitu. Si pirang beralasan, kalau Shin Sang-hyun pasti kaya makanya bisa sekuat itu. Tapi tunggu, mari kita lihat bagian menegangkan ini saat salah satu anggota geng malah menyayat telinga si pirang karena kesal mendengar ocehannya. Tindakan sadis itu membuktikan kalau mereka bukan budak yang bisa disuruh-suruh. Si Algojo bilang si pirang terluka karena lancang merasa punya kuasa atas mereka. Dan dia harus membayar kebodohannya. Dia lalu bertanya di mana keberadaan Shin Sang-hyun sebenarnya. Sementara itu, target mereka sedang berada di tempat latihan. Setelah sesi latihan yang melelahkan, dia memutuskan buat beristirahat sejenak. Pas istirahat, dia teringat kalau cincin berserker saat diubah jadi makanan ternyata rasanya mirip sup mentimun yang sangat dia benci. Tapi baginya pengorbanan itu sebanding dengan hasil yang didapat. Soalnya sekarang dia bisa meringankan bobot pedangnya, bikin senjata itu lebih lincah dikendalikan dan memperkuat serangannya. Untuk sementara, dia memilih memakai pedang panjang dulu biar tangannya terbiasa. Kemudian, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Setelah memeriksa statusnya, dia menyimpulkan kalau dia harus mulai menarik perhatian rasi bintang. Pelindung, tapi harus dilakukan secara hati-hati banget. Paling bagus sih rasi bintang yang cocok sama atribut utamanya, yaitu keberuntungan. Tapi karena atributnya masih lemah buat menarik perhatian mereka, jalan satu-satunya cuma latihan ekstrem tanpa henti.
Setelah puas berlatih, Shin Sang-hyun langsung pergi menuju portal. Dia merasa latihan 3 hari tanpa tidur, ditambah menyetir berjam-jam agak berlebihan. Tapi untungnya semua kerja keras itu terbayar lunas. Dia akhirnya berhasil menguasai teknik pedang panjang 2 tangan dan berniat langsung mempraktikkannya. Dia tahu kalau pergi ke ibu kota, antrean buat masuk Solo Dongyeon bakal memakan waktu lama banget. Makanya dia rela pergi jauh demi mencari Dongyeon kosong. Tapi dia sadar dirinya gak sendirian di sana. Shin Sang-hyun menyadari ada mobil mencurigakan yang membuntutinya sampai ke gunung ini tanpa alasan jelas. Tapi apapun alasannya, dia merasa semua urusan bisa diselesaikan di dalam Dongyeon nanti. Begitu Shin Sang-hyun melangkah masuk, para anggota geng itu langsung membuntutinya ke dalam. Dia langsung menegaskan kalau ini adalah Dongyeon khusus untuk petualang Solo. Jadi mustahil mereka tersasat ke sini. Karena datang duluan, dia gak bakal menyerahkan hak masuknya begitu saja kepada mereka. Si bos geng membalas kalau mangsa mereka ini ternyata gak sebodoh yang dibilang orang. Sang-hyun sadar ini bukan gerombolan biasa dan mereka sengaja datang ke sini memang demi mengincar nyawanya. Dia juga melihat gak ada penyembun atau penyihir di kelompok itu. Semuanya cuma pendekar pedang dan pemanah, yang berarti mereka adalah pemburu dan dialah yang menjadi target buruannya. Di sisi lain, para penjahat itu sesumbar kalau dia bakal dihabisi di sana tanpa ada seorang pun yang tahu. Sang-hyun teringat kalau dulu gerombolan kriminal macam begini biasanya dibasmi habis oleh asosiasi petualang. Kelompok begini biasanya mengandalkan pemanah sebagai ancaman terbesar. Makanya dia gak cuma diam saja tanpa persiapan. Dia dengan tenang berucap kalau sebentar lagi bakal ada 4 mayat terkapar di sini. Lalu bertanya bagaimana cara mereka membereskan kekacauan itu nanti saat di luar. Salah satu musuh langsung naik pitam. Tapi si bos menyuruh agar menyelesaikan urusan ini dengan cara damai saja. Tapi si anak buah yang berbadan kekar gak peduli omongan bosnya. Sang-hyun malah memprovokasi dengan menyuruh si kekar mendengarkan bosnya. Bikin si otot besar itu makin murka dan langsung menyerang maju. Dia merasa hukum rimba adalah aturan paling cocok di dalam Dongyeon. Selama ini monster selalu mengancam nyawanya. Begitu juga manusia tamak yang ingin merampas artefak miliknya, malah manusia jauh lebih berbahaya ketimbang monster. Karena Dongyeon adalah wilayah tanpa hukum dengan aturan mutlak. Bunuh atau dibunuh itu adalah pelajaran paling berharga yang dia petik dari masa lalunya agar bisa bertahan hidup. Jadi, dia menganggap aksinya sebagai bela diri murni. Si kekar langsung tumbang duluan dan percaya deh sama gua. Kalian gak bakal mau melewatkan bantai-bantai sadis setelah ini. Sobat, kali ini kalian dan saya akan menyaksikan aksi luar biasa Sang-hyun yang dikepung musuh panik. Si bos menyuruh pemanah melindunginya. Sementara si pemanah masih shock berat setelah melihat rekannya tumbang begitu saja, padahal dia tahu si raksasa itu sangat kuat meski otaknya agak lemot. Dia heran, bagaimana orang yang baru saja bangkit bisa menghabisi temannya semudah itu. Akhirnya dia sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan monster asli, lalu langsung melepaskan tembakan panahnya. Tapi sia-sia saja, karena Shin Sang-hyun menangkis semuanya dengan sangat mudah. Si pemanah tidak percaya serangannya gagal total dan tepat di momen lengah itu, dia langsung terkena hantaman telak. Ketua kelompok tersadar kalau Shin Sang-hyun melemparkan pedang panjangnya bagai tombak tanpa usaha. Tapi itu berarti sekarang dia bertarung tanpa menggunakan senjata sama sekali. Si ketua berpikir bisa memanfaatkan celah ini untuk menyerang sebelum Shin Sang-hyun mengambil pedangnya. Kembali mengira musuhnya tidak berdaya. Dia langsung merangsak maju bersama satu sekutu yang tersisa, sementara itu, Shin Sang-hyun langsung berlari mengejar pedangnya selagi musuh berusaha menghadangnya secepat mungkin. Sayangnya mereka gagal total, karena dia berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Dan sekarang, pedang itu sudah kembali ke tangan Shin Sang-hyun. Tepat saat musuh berada sangat dekat. Tidak butuh waktu lama, Shin Sang-hyun langsung membereskan semuanya. Dia sebenarnya ingin menghindari keributan ini. Tapi setidaknya pertempuran tadi berhasil meningkatkan status atribut miliknya saat memeriksa statusnya. Dia menyadari kalau dirinya sudah mencapai level 50. Ditambah lagi, dia juga mendapatkan cincin pemulihan yang dia jarah dari si bodor yang asal Seran. Tadi,
Sambil merenungkan kejadian itu, Shin Sang-yun menyimpulkan kalau dia hanya mengandalkan efek kekakuan secara buta, urusannya bisa jadi sangat gawat. Dia harus lebih waspada ke depannya. Sementara itu, jauh di dalam ruangan bawah tanah, kawanan goblin sedan sibuk menambang. Tiba-tiba, Shin Sang-yun muncul dan mengejutkan mereka. Dengan mata tertutup kain, dia memikirkan syarat untuk mendapatkan gelar hari keberuntungan, yaitu mengalahkan 500 monster dalam kondisi mata tertutup. Kain tersebut, coba perhatikan reaksi bingung para goblin saat melihat pria bermata tertutup menatap tajam ke arah mereka. Sementara itu, Shin Sang-yun sendiri malah penasaran kapan musuh-musuh kecil itu akan mulai menyerang. Dia bisa merasakan hawa musuh di sekitarnya meski matanya tidak melihat apa-apa. Jadi, dia harus mengandalkan pendengaran dan bertindak super hati-hati. Untuk melakukan itu, dia menajamkan fokus dan mendengarkan setiap suara di area sekitar, dan layaknya pahlawan super, dia langsung menguasai teknik ini. Begitu goblin pertama menyerang, Shin Sang-yun langsung menebasnya dengan sangat presisi. Tidak berhenti di situ saja, dia juga membantai semua goblin di dekatnya dan merasa sensasi bertarung ini sangat luar biasa. Tiba-tiba dia mendeteksi serangan jarak jauh. Tapi itu sama sekali bukan masalah, karena dia berhasil menangkap anak panah di udara sebelum mengenainya, yang membuat musuh benar-benar melongo tidak percaya. Shin Sang-yun bergumam kalau hari ini cukup berbahaya. Tapi ini mengingatkannya pada memori masa lalu. Dan entah bagaimana, kemampuan persepsinya mendadak bangkit kembali. Jadi, dia tidak gentar sedikit pun dan menantang mereka semua untuk maju bersamaan. Tanpa ragu, kawanan goblin itu menyerbu, tapi malah tumbang satu persatu. Shin Sang-yun tidak menyisakan satu pun dari mereka, yang membuat sisa goblin lainnya dilingkupi rasa putus asa yang mendalam. Akhirnya, dia berhasil menghabisi semuanya. Begitu mendapatkan gelar yang dia incar, dia melepaskan penutup matanya. Tapi bukan berarti pertarungan telah berakhir sepenuhnya. Beberapa musuh baru datang mendekat dan menyadari kalau teman-teman mereka sudah dibantai habis. Di saat itulah, Shin Sang-yun melihat masih ada sisa-sisa goblin dan berpikir, mencari tambahan poin pengalaman tidak ada ruginya. Setelah membersihkan area tersebut, dia sangat senang karena poin keberuntungannya melonjak drastis dan sambil berjalan keluar, dia membayangkan keuntungan besar dari hasil jarahan membantai sekian banyak goblin tadi. Namun tiba-tiba saja suasana di sekelilingnya mendadak berubah menjadi gelap gulita tanpa sebab. Dengan perubahan atmosfer ini, Shin Sang-yun merasa keinginannya selama ini akan segera terwujud. Nyata, disinilah momen yang bikin kita semua tercengang. Saat 3 rasi bintang menemuinya sekaligus. Melihat kemunculan para entitas ini, Shin Sang-yun sendiri kaget karena segalanya terjadi jauh lebih cepat dari perkiraannya. Namun saat Sang Dewi melangkah mendekat, dia mulai ragu apakah dirinya terlalu percaya diri, dan mendadak keluh karena tidak pernah mengalami kejadian luar biasa seperti ini di kehidupan masa lalunya. Dahulu, mengejutkannya, Dewi Keberuntungan mengaku sangat tertarik padanya karena belum pernah melihat pendekar pedang sunik ini. Sebelumnya, Shin Sang-yun hanya bisa membalas dengan santai kalau itu adalah keberuntungannya. Sambil merasa lega, karena ketiga rasi bintang itu berniat mengajukan kontrak dengannya. Dia tahu kalau penjaga dimensi runtuh adalah rasi bintang yang menyukai para pembantai dan menduga aksi bantaian goblin tadi menarik perhatiannya. Di sisi lain, sang pengembara agung hanya mendatangi para pemain yang punya potensi besar menjadi orang suci, dan dia bingung apa yang telah dia lakukan hingga menarik minatnya. Jadi dia mengira sang pengembara hadir hanya karena Sang Dewi yang sangat populer di kalangan rasi bintang lain. Bagaimanapun juga, Sang Dewi berkata tidak punya syarat khusus. Bahkan jika dia memilih rasi bintang lain, Dewi itu tetap membuka peluang kontrak. Shin Sang-yun merasa dirinya sangat beruntung karena ini adalah keuntungan yang luar biasa melimpah. Di masa lalu, hanya ada satu orang yang pernah melakukan pencapaian gila semacam ini, yaitu si pemanah mukjizat, Hashimoto Yuki. Dia adalah pemanah paling legendaris pada zamannya, yang tembakannya tidak pernah meleset dan panahnya tak pernah habis. Semua itu berkat dukungan 2 rasi bintangnya yang mewujudkan kemustahilan menjadi kenyataan. Shin Sang-yun mengaku kalau dia belum siap menghadapi 3 rasi bintang.
sekaligus dan butuh waktu berpikir. Namun para entitas itu mendesaknya untuk segera memilih karena mereka enggan menunggu lama. Dia tahu sang dewi sangat hebat, tapi jika dia memilihnya, dia harus menerima konsekuensi bahwa tidak ada rasi bintang lain yang sudi mengontraknya lagi. Shin Sang-yun teringat kalau setelah 10 tahun pertama menjadi petualang, hanya ada satu rasi bintang yang mendekatinya. Sosok itu adalah mendiang murid teladan, yang omong-omong memiliki paras sangat menawan. Meskipun perjalanannya sangat menyedihkan, dia percaya masa depannya akan cerah bersama rasi bintang tersebut. Namun tidak ada perubahan berarti sampai dia menginjak usia 55 tahun, dan dia gagal membangkitkan kekuatan sejati rasi bintangnya. Akhirnya, kekuatan dahsyat itu baru bisa dia saksikan setelah dia berinkarnasi ke kehidupan barunya ini. Dan dalam beberapa hal, dia merasa sangat bersyukur akan takdirnya sekarang. Namun dia harus tetap waspada, karena tidak ada jaminan akan mendapat kesempatan kedua jika mengacaukan hidup barunya ini. Dia pun mulai menimbang opsi seperti kekuatan suci, kehancuran massal, peningkatan kekuatan, atau faktor keberuntungan miliknya. Setelah berpikir matang, Shin Sang-yun akhirnya menyetujui kontrak dengan Dewi Keberuntungan. Sang Dewi menyebutkan kalau kontrak ini berlaku selama 30 tahun. Bahkan jika dia gugur sebelum itu, dia tetap mengucapkan selamat atas kesepakatan tersebut dan mengabarkan ada 15 rasi bintang sekutu yang mendukungnya. Namun dia juga memperingatkan bahwa ada 3 rasi bintang musuh yang menyatakan perang dan akan melakukan segala cara untuk menjatuhkannya. Shin Sang-yun hanya berharap mereka berdua dinaungi keberuntungan mulai saat ini, dan Sang Dewi memujinya karena telah membuat pilihan cerdas lalu. Dia memberikan beberapa keuntungan kepada Shin Sang-yun yang membuatnya terperangah karena kemampuan barunya ini benar-benar tidak masuk akal. Sang Dewi menyebut ini bonus kontrak yang didapat berkat kerja kerasnya sendiri selama ini. Namun dia bertanya apa rencana Sang Ye terhadap rasi bintang lainnya. Shin Sang-yun memutuskan menolak kedua entitas itu. Sang pengembara agung berkata akan menunggu hingga pertemuan berikutnya. Sementara si penjaga dimensi runtuh mengancam akan menghancurkannya karena berani menolak tawarannya. Tapi Shin Sang-yun merasa dengan perlindungan dari Dewi Keberuntungan di sisinya, dia tidak perlu merasa cemas dan yakin rasi bintang lain akan datang seiring berjalannya waktu. Usai meresmikan kontrak gila itu, dia langsung menuju gerbang bos ruang bawah tanah untuk bertarung secara langsung. Sang Dewi menyaksikan semuanya dari dekat, melihat bagaimana Shin Sang-yun bertarung hebat menggunakan berkah barunya. Bos monster itu mencoba bertahan sekuat tenaga melawan amukan tersebut, yaitu sosok Raja Goblin yang dikuasai ketamakan, dan karena statusnya sebagai bos, kekuatannya sangat luar biasa besar. Dia mengamuk melihat pasukannya dibantai habis dan ingin menuntut balas pada Shin Sang-yun, dan justru memicu efek beban berlebih yang dinanti-nantikan. Dan seperti yang kita duga bersama, efek ini sangat ampuh menguras habis seluruh motivasi bertarung sang Raja Goblin secara paksa. Sini, ikut gua. Kita bakal menyaksikan langsung bagaimana karakter utama kita, Shin Sang-yun, dengan santainya menghindari serangan musuh yang super brutal. Sekarang, dia cuma memikirkan satu hal, yaitu merebut kemampuan bos itu untuk dirinya sendiri. Dia merasa ini saat yang tepat untuk menguji keberuntungan barunya dalam pertarungan nyata melawan target empuk di depannya. Tanpa ragu, dia langsung mendaratkan pukulan telak ke arah bos tersebut. Pemimpin monster tidak sempat bereaksi, dan kalaupun bisa, Shin Sang-yun sudah memegang kendali penuh atas situasi ini. Dengan kombinasi kemampuannya, musuh benar-benar tidak bisa berkutik. Dia pun menghujani sang bos dengan rangkaian serangan bertubi-tubi dalam sekejap. Hanya dalam hitungan detik, dia menegaskan sekuat apapun musuhnya. Eliminasi adalah hal yang mutlak. Setelah menerima kerusakan parah, bos itu akhirnya tumbang. Shin Sang-yun pun bisa bernapas lega, merasa puas atas kemenangannya, sekaligus peningkatan atribut luar biasa yang didapatkannya. Meski butuh waktu lebih lama dari perkiraan, dia bersyukur ini semua selesai. Apalagi setelah 3 hari berlatih tanpa tidur. Dia masih harus menghadapi gangster, 500 goblin, dan sekarang bos ini. Sang Dewi sampai berkomentar bahwa keberuntungan Shin Sang-yun benar-benar gila karena dia bisa melewati semua kekacauan ini
dan tetap berdiri tegak. Sang Dewi berkata bahwa keberuntungan adalah keahlian tersendiri. Dan dia bersyukur bisa mendampingi petualang seberuntung itu. Di sisi lain, Shin Sang-hyun mulai memeriksa status keberuntungannya. Dan menyadari poinnya sudah menembus angka 100. Artinya, dia berhasil mencapai batas bonus untuk kategori tersebut. Dengan kata lain, seluruh kemampuan lainnya kini terpengaruh oleh keberuntungan dan peluang keberhasilannya dalam segala hal melonjak drastis. Hebatnya lagi, keberuntungan juga memengaruhi jarahan monster. Bos penjara bawah tanah ini sampai menjatuhkan perisai perak langka sebagai hadiahnya. Shin Sang-hyun sangat berterima kasih kepada Sang Dewi atas artefak berkualitas ini yang pasti berguna ke depannya tanpa membuang waktu. Dia langsung mencoba menyelaraskan energi mana miliknya dengan perisai tersebut, membuat Sang Dewi menjadi sangat bersemangat. Beberapa waktu kemudian di dekat stasiun Jamsil, pengajuan sang protagonis baru saja ditolak mentah-mentah. Dia mencoba membujuk petugas agar mau mempertimbangkannya kembali. Namun petugas tersebut tetap keras kepala. Meski begitu, Shin Sang-hyun tidak mau menyerah begitu saja. 2 jam sebelumnya, saat masih di jalan, dia mengira perisai bos telah berubah menjadi makanan lezat, dan menduga itu adalah efek dari peningkatan keberuntungannya. Namun di tengah perjalanan, mobilnya mendadak memunculkan banyak sinyal peringatan bahaya. Disitulah dia tersadar kalau dia butuh mobil baru secepatnya. Masalahnya dia juga sedang bersiap untuk pindah rumah, sehingga pengeluarannya makin membengkak. Mengingat serangan berbahaya baru-baru ini, Shin Sang-hyun menyimpulkan langkah paling aman adalah tinggal di kota khusus pemain yang diawasi ketat selama 24 jam. Tapi konsekuensinya, dia harus menunda membeli perlengkapan tempur demi fokus pada tempat tinggal dan mobil baru. Nah, disinilah cerita ini makin seru. Untuk mewujudkan mimpinya, dia butuh banyak uang. Dan satu-satunya tempat tujuan, dia adalah asosiasi petualang. Dengan mendaftar di sana, dia bisa mengambil misi berbahaya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Kembali ke masa sekarang, petugas resepsionis dengan tegas melarang Shin Sang-hyun memasuki area penjara bawah tanah tingkat 100, dan menyarankannya mengambil misi yang sesuai levelnya. Namun sang protagonis tetap bersikeras tidak akan merepotkan siapapun meski dirinya baru berada di tingkat 17. Petugas itu berdalih pernah melayani petualang bermulut besar seperti dia yang akhirnya bernasib tragis. Si protagonis sangat tahu banyak orang seringkali terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Tapi dia berbeda, karena dia adalah seorang regresor yang tahu persis apa yang dilakukannya. Di sela-sela perdebatan mereka, tiba-tiba seorang perempuan mendekat bertanya. Dia adalah Kim Mi-so, petualang hebat dari persekutuan Eden. Shin Sang-hyun tentu mengenalnya sebagai penembak kehancuran pertama yang berhasil mencapai tingkat 100 dan menyandang gelar legendaris tersebut. Namun yang paling mencolok adalah statusnya sebagai putri dari pimpinan Shinsung Biotech. Dia juga kerap bekerja sama dengan Shin Tae-il, sang pembunuh bayan yang merupakan pembunuh terbaik di Korea. Ditambah lagi ada Chu Jin-ho, salah satu pendekar pedang nomor 1 di negara ini. Mereka bernong di bawah persekutuan Eden yang saham terbesarnya dikuasai ayah Mi-so. Singkatnya, dia terlahir kaya raya. Sementara itu, Kim Mi-so mengaku belum pernah melihat sang protagonis dan bertanya kenapa dia bersikeras sekali ingin menantang penjara bawah tanah tingkat 100 yang sangat berbahaya itu. Melihat obrolan mereka, petualang lain berpikir Kim Mi-so hanya bersikap ramah pada pemula naif yang nekat mengajukan permintaan konyol semacam itu untuk menjawab pertanyaannya. Sang protagonis mengaku sedang butuh uang dan paham betul risikonya. Dia teringat dulu pernah ditolak saat mendaftar ke persekutuan Mi-so. Namun dia sama sekali tidak menaruh dendam. Kim Mi-so kemudian mengingatkan bahwa misi ini tidak bisa dijalankan sendirian karena peraturan melarang tim dengan 1 pemain saja. Mendengar hal itu, sang protagonis baru teringat kalau misi solo baru akan dibuka 4 tahun lagi. Karena kelalaiannya, dia segera meminta maaf atas keriuhan ini dan berniat untuk pergi. Namun tak disangka, Kim Mi-so justru menawarkan diri untuk menemaninya masuk ke sana. Para pemain lain langsung melotot keheranan karena merasa sangat iri. Di sisi lain, protagonis kita, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kenapa cewek sepopuler dia mau mengajak pemula? Tapi Shin Sung-hyun tidak gampang percaya. Baginya,
ini bukan masalah pribadi, dia cuma waspada. Kim Mi-so menegaskan, tidak mengajukan syarat khusus apapun. Namun jika sampai sang protagonis mengecewakannya nanti, dia harus membayar mahal untuk itu. Dari gertakan tersebut, Shin Sung-hyun sadar kalau dia sedang diuji. Dia tahu pengaruh Kim Mi-so bukan cuma sebagai pemain kuat, tapi juga ikon fashion yang pakaiannya selalu laku keras di pasaran. Namun, sekali dia mendapati pemain yang terlalu sombong, dia tidak segan untuk menghancurkan karir mereka. Sebelum memasuki gedung asosiasi, Kim Mi-so menyadari bahwa rekan satu persekutuan sedang sibuk, sehingga dia harus mencari rekan acak. Saat melangkah masuk dan melihat seseorang memohon kesempatan, dia langsung mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Karena aturan batas jumlah tim, sang protagonis tidak punya pilihan lain. Bagi Mi-so, pemuda di hadapannya memancarkan rasa percaya diri tinggi, memicu rasa ingin tahunya. Kembali ke masa kini, dia bertanya misi mana yang diajukan oleh Shin Sung-hyun. Resepsionis menjelaskan itu adalah misi pertahanan untuk melenyapkan semua monster di jalur menuju menara penjaga. Kim Mi-so cukup terkejut mengetahui sang protagonis memilih misi pertahanan alih-alih pengumpulan atau penyerangan. Biasa misi ini menuntut pembersihan seluruh monster tanpa tersisa satupun, sehingga disarankan membawa tim berisi 4 orang. Kenekatan protagonis untuk bersolo karir dianggapnya sebagai kesalahan fatal. Dia lalu bertanya, apakah gadis itu mulai merasa gugup. Dia tidak keberatan bekerja sama dengan Mi-so, bahkan mempersilakannya membawa orang tambahan jika mau. Namun, Mi-so dengan tegas menjawab bahwa mereka berdua saja sudah lebih dari cukup. Begitu menyetujui misi tersebut, tubuh mereka langsung berpindah ke dalam area pertempuran. Sang petugas resepsionis hanya bisa berdoa agar hal buruk tidak menimpa mereka berdua. Sementara para pemain lain memandang dengan tatapan tidak percaya. Meski tahu kehebatan Kim Mi-so, mereka ragu dia bisa menyelesaikan misi sesulit ini bersama seorang pemula. Namun salah satu dari mereka membantah, mengingatkan adanya sistem peringkat baru dari asosiasi untuk mengukur kekuatan petualang dan menyesuaikannya dengan tingkat kesulitan misi. Ada 2 syarat utama, yaitu jumlah penaklukan wilayah serta naluri bertarung sang pemain. Kim Mi-so sendiri berhasil mendapatkan predikat A+ berkat insting bertarungnya yang luar biasa. Bisa dibilang, tidak ada monster yang sanggup mengalahkannya. Dan percayalah, kita berdua tahu si pemula ini sangat beruntung bisa satu tim dengan petarung sekuat dia. Setelah beberapa saat di dalam area pertempuran, Kim Mi-so mengambil posisi belakang sebagai pemanah. Dia berniat menepati janjinya untuk melindungi sang protagonis sekuat tenaga jika keadaan memburuk. Kalian dan aku bakal lihat bagaimana Shin Sung-hyun yang super padi ini kena batunya. Kim Mi-so mikir misi ini bakal jadi pelajaran berharga buat dia. Padahal, 30 menit sebelumnya, si karakter utama minta dia bantu kalau terpaksa saja. Kalau dia cuma diam menonton, dia bakal dikasih jatah 5% dari keuntungan. Kim Mi-so langsung setuju, karena lumayan banget cuma jadi penonton di belakang. Tapi dia bilang mustahil menyelesaikan misi ini sendirian, karena ada sekitar 300 musuh di sana. Bahkan menurutnya, misi sekacau ini bakal sangat berat untuk para pemain level tinggi sekalipun. Tapi si karakter utama tetap ngotot bisa menyelesaikannya. Akhirnya, Kim Mi-so bikin taruhan untuk mengambil 1% jatah dari setiap monster yang gagal dibunuh. Kalau sampai lolos 95 monster, dia tidak dapat apa-apa. Kembali ke masa sekarang, si karakter utama menatap kawanan serigala dengan sangat yakin. Dia tidak akan menyisakan satupun monster untuk Kim Mi-so dan berniat menghabisi semuanya sebelum gadis itu sempat bergerak. Dia pun langsung maju menerobos musuh. Dari atas, Kim Mi-so bisa melihat dengan sangat jelas semua aksi gila si karakter utama. Disinilah dia sadar kalau cowok ini bukan cuma sok tahu, tapi memang petualang yang sangat berbakat. Kuda-kudanya menunjukkan jangkauan serang yang luar biasa. Sesuatu yang cuma pernah dia lihat dari rekan timnya sendiri. Ditambah lagi, gerakannya sangat efisien tanpa ada yang sia-sia. Dia bisa menebas banyak musuh sekaligus dalam sekali tebas. Tapi tetap saja, Kim Mi-so cemas karena jumlah musuh terlalu banyak mengepung Shin Sang-hyun. Apalagi serigala ini bukan lawan mudah bagi pemain level 17. Namun tiba-tiba, Kim Mi-so menyadari sesuatu yang aneh. Seluruh monster mendadak berhenti menyerang.
Dia langsung paham kalau si karakter utama baru saja memberikan efek stun pada mereka. Hal ini benar-benar membuatnya kaget sampai kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari tebing tinggi. Sadarlah dia kenapa sejak awal Shin Sang-hyun begitu percaya diri. Tapi dia masih penasaran dari mana sebenarnya asal-usul cowok misterius ini. Aksi bantai-bantai pun terus berlanjut. Setelah menghabisi anak buah serigala yang kecil, si karakter utama akhirnya berhadapan langsung dengan bos terkuat mereka, sang serigala hitam pemimpin kawanan. Shin Sang-hyun merasa belum pernah melawan monster ini, tapi entah kenapa dia merasa sangat familiar. Ditambah lagi, si bos serigala ternyata punya skill stun yang sama persis seperti miliknya. Bahkan dari coba perhatikan baik-baik, Kim Mi-soo yang dari jauh saja ikut kena efeknya. Untung dia pakai artefak pelindung. Dia yakin si karakter utama tidak seberuntung dirinya dan butuh bantuan darurat. Kim Mi-soo berpikir meskipun Shin Sang-hyun bisa memberikan efek stun, pemain level rendah pasti tidak akan berkutik jika terkena efek serupa dari musuh yang lebih kuat. Namun, dugaan itu langsung salah besar saat dia melihat si karakter utama masih bisa bergerak lincah. Dia bingung bagaimana Shin Sang-hyun melakukan hal itu. Selain kagum dengan teknik bertarungnya, dia juga heran melihat betapa mudahnya cowok itu menggunakan kekuatan magisnya. Padahal baru level 17. Si serigala hitam sendiri sampai melongo melihat mangsanya masih bisa kabur dari jebakan stun tersebut. Berkat momen kepanikan singkat dari monster itu, si karakter utama langsung mendapatkan celah sempurna untuk menyerang. Hanya dengan satu tebasan kritikal, serigala hitam langsung tewas di tempat. Sambil mengeluh bajunya kotor semua, si karakter utama merasa tertantang untuk bersenang-senang sedikit lagi. Dari kejauhan, Kim Mi-soo semakin melongo melihat kehebatan cowok ini. Dia heran kenapa nama Shin Sang-hyun tidak pernah terdengar di dunia petualang sebelumnya. Berkat rentetan kemenangan luar biasa ini, si karakter utama menyadari kalau levelnya naik sangat cepat. Dia sadar dari tadi sedang dimata-matai dan menyimpulkan kalau Kim Mi-soo sekarang sudah punya cukup bukti untuk mempercayai kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Tapi perjuangan belum selesai karena bos utama sudah menunggu di depan mata. Sang Raja Serigala Bulan Purnama langsung menyerang dengan ganas. Tapi serangannya tidak ada yang bisa menyentuh Shin Sang-hyun. Dia tahu betul monster ini punya pola serangan acak yang menyebalkan. 30 tahun ke depan, pola serangan ini memang bakal dianalisis total. Tapi karena dia berasal dari masa depan, dia sudah hafal semuanya. Dia langsung membalas serangan itu. Meskipun damagenya tidak terlalu sakit karena tingkat pertahanan musuh yang tinggi. Tapi aksi ini tetap saja membuat Kim Mi-soo makin kagum setengah mati. Bagaimana tidak, Shin Sang-hyun bisa mengayunkan pedang raksasa yang super berat itu seolah seringan kapas sambil terus menghindar. Dia meladeni serangan brutal dari Sang Raja Serigala dengan sangat santai. Pedang besarnya dijadikan tameng darurat, membuat Kim Mi-soo sadar kalau cowok ini benar-benar sudah hafal semua gerak-gerik musuh. Tapi yang bikin dia gemas adalah sikap Shin Sang-hyun yang selalu pamer kekuatan. Kalian pasti penasaran juga kan kenapa dia bisa se-op ini. Kim Mi-soo pun merasakan hal yang sama. Padahal pertarungan aslinya mulai berjalan lambat karena si bos serigala sangat keras kepala. Shin Sung-hyun sudah memakai semua triknya dan kehabisan akal. Tapi heran kenapa si monster masih punya stamina penuh. Kalau begini terus, dia bisa pingsan kelelahan gara-gara terus berlari menghindari serangan. Tiba-tiba, dia melihat si monster bersiap melakukan terjangan cepat. Tidak hanya itu, serigala tersebut menggunakan serangan umpan yang kuat sebelum melepaskan tusukan mematikan yang sangat cepat. Jurus mematikan ini sudah merenggut nyawa banyak petualang tangguh. Menyadari bahaya besar ini, si karakter utama memutuskan nekat mengambil risiko. Dia melancarkan tebasan balik yang berhasil melukai monster itu. Tapi, sang serigala tetap merangsek maju. Kim Mi-soo langsung shock setengah mati melihat Shin Sung-hyun yang tadinya tampak mustahil disentuh. Kini malah terkena serangan telak secara langsung. Meskipun baru kenal, hatinya langsung hancur melihat kejadian itu. Dia merasa terlalu terpukau dengan kehebatan Shin Sung-hyun sampai lengah dan terlambat memberikan bantuan di saat kritis seperti ini. Mengira hal terburuk sudah terjadi, Kim Mi-soo bersiap minta maaf. Tapi mendadak matanya silau oleh kilatan cahaya terang di depannya. Ternyata, sebelum pertempuran dimulai, si karakter utama sempat mengobrol dengan
rasi bintang pelindungnya tentang skill pemulihan yang baru didapat. Anehnya, skill itu cuma bisa dipasang pada satu titik tubuh saja. Akhirnya dia memilih bagian yang paling sering jadi sasaran empuk, yaitu area perut depannya. Shin Sung-hyun memang sengaja mengorbankan tameng milik Monster Ark demi membuat skill unik ini, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan sesuai rencana jeniusnya. Dia yakin dia pasti mati kalau serangan tadi kena bagian tubuh lain. Tapi untungnya musuh menyerang tepat di sasaran pancingannya. Alhasil, seluruh damage mematikan tersebut berbalik menghantam tubuh si serigala itu sendiri. Dengan menebas tangan kanan musuh, dia berhasil menghancurkan pertahanan tebal yang menyelimuti tubuh monster itu. Kini saatnya mendaratkan serangan pamungkas terakhir. Setelah sang bos tumbang, Kim Mi-soo langsung datang menghampiri. Si karakter utama pamer kalau efek stunnya berhasil bekerja 3 kali dan merasa makin jago. Memakainya, dia lalu menyindir Kim Mi-soo yang akhirnya keluar dari persembunyiannya. Sang gadis langsung membalas dengan kesal karena tidak diberitahu rencana berbahaya itu. Padahal dia sudah panik setengah mati mengira cowok itu tewas. Dia menuntut penjelasan bagaimana bisa Shin Sung-hyun menghafal seluruh pola serangan musuh. Dan curiga, apakah ini kehidupan keduanya atau semacamnya. Kim Mi-soo mengaku sudah bertemu banyak petualang hebat. Tapi baru kali ini, ada orang yang sukses membuatnya kehabisan kata-kata. Dia selalu dibuat terkejut dengan aksi tak terduga cowok itu. Di sisi lain, si karakter utama malah menggoda. Apakah dia menyukai tontonan gratis barusan? Shin Sung-hyun mulai merasakan ketegangan di antara mereka. Apalagi Kim Mi-soo terlihat sangat curiga. Gadis itu merasa gaya bertarungnya mirip pemain veteran profesional, bukan seorang pemula. Hal itu membuat Shin Sung-hyun panik, karena rahasia masa depannya hampir terbongkar. Namun, Kim Mi-soo menyadari kalau si Raja Serigala masih bernapas dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sadar buruannya masih hidup. Dia langsung bersiap mengakhiri penderitaan makhluk malang tersebut. Begitu monster itu mati, dia mendapatkan gelar peringkat C pertamanya beserta keahlian bertarung. Solo, Kim Mi-soo menyeletuk kalau dia juga sudah punya gelar itu karena pernah menyelesaikan misi ini sendirian. Tapi dia mengaku kalau kemenangannya dulu sangat bergantung pada artefak sakti miliknya. Beda dengan si karakter utama. Shin Sung-hyun membalas kalau mendapatkan artefak pun butuh keahlian tinggi. Membuat gadis itu tersenyum. Namun, dia tidak bilang kalau harga artefak itu mencapai 200 juta won. Sangat tidak adil jika dibandingkan dengan cowok yang bertarung cuma bermodalkan sebilah pedang biasa. Mengalihkan obrolan, Kim Mi-soo menyuruhnya mencoba efek gelar barunya. Tapi dia sadar tidak ada target lain di sana selain gadis itu sendiri. Kita bakal cari tahu kelanjutannya di video berikutnya ya. Kalian dan saya pasti tahu kalau bertarung dalam kondisi begini sangat berbahaya. Makanya dia langsung menolak. Kim Mi-soo akhirnya pamit duluan untuk memanggil tim pengangkut barang jarahan mereka. Sebenarnya si protagonis ingin melakukannya sendiri, tapi tubuhnya sudah sangat lelah. Untunglah dia berhasil memberikan kesan pertama yang baik. Namun di luar dugaan, tepat sebelum pergi, Kim Mi-soo malah berkata bahwa dia akan merelakan jatah 5% hadiahnya. Shin Sung-hyun merasa itu tidak adil dan ingin membalas budinya. Tapi cewek itu membalas kalau mereka masih punya banyak kesempatan kerja sama di masa depan sebagai bentuk investasi. Mendengar itu, Shin Sung-hyun sadar dia tidak boleh lengah menghadapi cewek ini. Karena semua sudah beres, sekarang saatnya mengambil hadiah yang sangat dia incar, yaitu batu bulan biru. Si protagonis luar biasa senang karena akhirnya berhasil mendapatkan artefak kelas platinum. Dia yakin artefak sekuat ini bisa dijual seharga 1 miliar won, cukup untuk membeli apartemen mewah di Seoul. Tiba-tiba Dewi keberuntungan mengklaim ini berkat dirinya. Tapi si protagonis menegaskan ini murni usaha kerasnya sendiri. Konstelasi bibir Robert langsung protes mendengar itu dan mengusulkan untuk memblokir sang Dewi keberuntungan. Tentu saja, Dewi keberuntungan menolak keras dan tidak mau berkah miliknya diremehkan begitu saja. Lagi pula, karena ini adalah artefak tingkat platinum, dia berencana menyerap 40% statusnya dulu sebelum dijual. Dengan melakukan itu, dia bakal menjadi tidak tertandingi melawan serigala saat bulan purnama. Nah, perhatikan bagian ini gengs. Begitu keluar dari portal Dungen,
Si MC langsung shock melihat kerumunan orang yang sudah menunggunya kembali. Manajer misi terkejut karena mengira Shin Sang-hyun benar-benar menyelesaikan misi sendirian. Dia merasa lega, padahal sebelumnya dia sangat meragukan kemampuan pemuda itu. Lalu Kim Mi-so angkat bicara. Dia memaklumi tindakan manajer misi yang melarang pemula pergi sendirian, tapi setelah melihat kehebatannya secara langsung, dia menyarankan untuk lebih memperhatikan Shin Sang-hyun. Si protagonis hampir melupakan staf tersebut, dan dia merasa bersalah saat menyadari betapa khawatirnya wanita itu terhadap keselamatannya selama menjalankan misi berbahaya tadi. Setelah itu, beberapa perekrut dari berbagai gilda mencoba mendekatinya, tapi Kim Mi-so langsung memotong dan mengeklaim kalau si protagonis sudah ada urusan penting dengannya agar menolak tawaran lain. Dengan tatapan meyakinkan, Kim Mi-so meminta persetujuan si protagonis. Dia mengiyakan saja, meski dalam hati bertanya-tanya apa sebenarnya rencana tersembunyi gadis licik ini. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam limosin. Si protagonis memeriksa ponselnya dan melihat uang hadiahnya cair sangat cepat berkat jasa pembawa barang tingkat A milik Kim Mi-so. Selain itu, dia juga menyebut pengaruh besarnya ikut membantu proses tersebut. Protagonis pun berterima kasih. Tapi tak lama setelah itu, gerak-gerik Kim Mi-so mulai mencurigakan. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, dia pasti bakal langsung terima kan? Tapi si MC malah merasa cewek ini kepedean banget. Kim Mi-so meyakinkan kalau Gilda Eden miliknya tidak akan membuat dia menyesal. Si protagonis merenung sebelum mengalami regresi. Dia dulu hanyalah anggota gilda kecil yang biasa saja. Dulu dia merasa nyaman diterima oleh orang lain. Segalanya berjalan baik sampai sebuah kecelakaan tragis terjadi. Kejadian kelam itu membuatnya sadar bahwa bertarung solo adalah pilihan terbaik. Jadi, dia pun menolak ajakan tersebut dengan sopan. Kim Mi-so langsung menebak apakah dia berniat mendirikan gilda solo. Sang protagonis memuji kepekaan analisis cewek kaya raya ini. Gadis itu mengingatkan bahwa dia adalah putri direktur perusahaan besar. Jadi membaca rencana Shin Sung-hyun sangatlah mudah baginya. Baginya, yang terpenting adalah menjadi satu-satunya orang yang memahaminya. Mendengar penuturan itu, si protagonis sadar kalau gadis ini sudah menunjukkan semua kartunya dan tulus tertarik padanya. Ditambah lagi, cara dia membangun kerjasama menunjukkan bakat negosiasinya yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, di kota para pemain tingkat C, si protagonis mendatangi sebuah apartemen baru dan langsung ditawari proposal akuisisi yang sangat menggiurkan. Dia merasa penawaran itu cukup menekan meskipun orang yang mengurusnya tersenyum ramah. Tapi kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak. Jadi dia mengucapkan terima kasih karena telah memilihnya. Shin Sung-hyun merasa semua berjalan begitu cepat dari dugaannya. Dan yakin ini berkat dewi keberuntungan. Dia pun segera pindah karena barang bawaannya memang tidak banyak. Di rumah barunya yang nyaman ini, dia merenungkan betapa banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Setelah mengalami regresi mendadak, dia butuh waktu 2 hari untuk mencerna situasi aneh tersebut. Sempat bingung, dia dipaksa berpikir cepat untuk bertahan hidup. Namun, sensasi darah muda yang mengalir deras di tubuhnya membuat dia sangat termotivasi untuk memulai lembaran baru. Dia tidak mau diam saja dan ingin meraih semua hal yang gagal dia capai di kehidupan sebelumnya. Sejak saat itu, peluang terus berdatangan untuk mengubah takdirnya. Namun lamunannya buyar saat didatangi wartawan terkenal.